Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat akhir kiram Kiai Haji Ismatullah, Kiai Haji Ahmad Saidi, Ustaz Muhammad Qan Syed Afandi, Nyai Diana, dan sahabat saya ada Pak Ustaz Bunawi, Ustaz Adi, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Saya panggil anak-anak semua walaupun sudah bereceh buatan. Karena bagaimanapun juga kalian adalah saya anggap sebagai santri. Tidak ada orang bicara orang santri pasti akan ngomong anak santri. Jadi meskipun besar tinggi seperti saya itu, jenggotnya juga seperti pagar kabupaten, tapi saya anggap sebagai anak saya. Alhamdulillah pada bagian ini sesuai rencana kita dapat bersilaturahmi bersama, dan saya ucapkan terima kasih kami dari keluarga pada kalian semua yang hadir dan juga pada para panitia. Saya tadi malam kedatangan beberapa panitia, ada Jamil, Dudu, kemudian ada Boyik, Zakia dan lainnya melaporkan kegiatan panitia. Dan saya sampaikan bahwa saya mendoakan khusus kepada kalian yang hadir dan juga kepada panitia. Khusus saya doakan mudah-mudahan kalian semua hidupnya berkah, dimudahkan segala urusannya, rezekinya, dan diberikan putra putri yang soleh-solehah. Itu yang bisa kami berikan dari keluarga. Walaupun panitia tidak bisa memberikan apa-apa pada kami. Laporan panitia terakhir bahkan tadi pagi ini sangat memprihatinkan saya. Saya datang ke sini jadi tidak enak. Saya nanya kepada ketua panitia ada ongkosnya tidak, jawabnya cuma tersenyum. Saya ngerti lah, tersenyum itu artinya macam-macam. Itu mungkin kalau yang nanya bukan saya, ngamuk itu panitia. Karena yang nanya saya jadi hanya tersenyum, di belakang itu melim. Tapi biarlah tak apa-apa, yang penting sudah usaha. Tadi Kiai Imam itu bicara, panitia kurang satu dan menyediakan selimut hidup. Dan dikasihkan istri satu lagi, kata. Sama Pak Imam tadi malam juga saya sengsara. Dikira kalimat aja deh saya yang susah, saya lebih susah. Saya tidur di samping saya dengan supir saya. Itu namanya Maman. Maman itu seangkatan dengan dimanya dengan Lilis, dengan Heni mungkin ya, dengan Lili itu seangkatan, angkatan dengan Dudu. Maman itu asalnya orang Butet, tapi saya anggap dia orang Batak.
Saya kasih nama belakang. Saya kasih nama belakang Pak Simatupang. Sebab kalau orang Jawa, orang Sunda naik mobil itu halus. Kalau itu nggak ada lubang, nggak ada mentabrak saja. Tapi alhamdulillah selamat. Simatupang itu artinya siang malam cari penumpang. Tapi alhamdulillah nyampe juga di sini saya juga bertemu dengan kalian semua, dengan anak-anak, yaitu dengan acara silaturahim. Kalau acara umumnya mah kita ketemu bareng. Kalau santrinya pertemuan bareng-bareng itu namanya silaturahim. Kalau dilihat dengan syariat. Kalau anak muda yang bertandang kemana-mana itu namanya apel. Beda. Nah ini adalah silaturahim secara asal. Kita sudah tahu semua hadisnya darinya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Jadi yang namanya silaturahim apalagi di masa itu agar bisa membawa keberkahan. Paling tidak bisa mengadakan kerjasama, bisa mengadakan saling memasukkan sharing. Kalau bahasa anak muda barangkali curhat antara satu kawan dengan kawan yang lain. Juga barangkali ada yang belum kawin bisa dianggap atau diambil menantu kepada kalian yang sudah punya anak. Bisa tekan silaturahim. Dan silaturahim ini harus disertai dengan ketawaduan. Yang namanya tawadhu dengan jujur itu beda tipis. Contoh, kalau orang punya rumah besar, orang punya mobil, kemudian ditanya atau dia menawarkan ke orang lain, silakan Pak, silakan Mas naik ke gerobak saya. Padahal itu mobilnya bagus, ada Avanza dan sebagainya. Itu namanya tawadhu. Kalau kalian punya rumah bagus, kemudian bertemu dengan kawan kalian, orang lain, silakan Pak mampir ke gubuk saya. Itu namanya tawadhu. Tetapi kalau orang yang tidak punya rumah, rumahnya nggak bagus, kemudian ngomong, silakan Pak mampir ke rumah saya atau ke gubuk saya yang real ini bukan tawadhu, jujur. Jadi beda tipis. Dan kemudian kita sebagai manusia itu otomatis ada masanya. Semua manusia dibatas dengan masa dan waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat manusia ini ada tiga. Yang pertama Allah menyebutkan dengan kalimat basyar. Yang kedua Allah menyebutkan dengan kalimat anas. Dan yang ketiga Allah menyebutkan dengan kalimat al-insan. Ada basyar, ada anas, ada al-insan. Di mana cara meletakkan ketiga kalimat tersebut? Yang pertama adalah basyar. Kalau yang namanya basyar ini adalah fisik. Kalau bahasa sekarang itu casingnya. Casing itu basyar. Makanya kalau basyar itu wujudnya juga macam-macam. Namanya casing. Dalam surat Yasin disebutkan
illa basyarun mithluna qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Kalimatnya basyar. Nabi Ibrahim ketika menyebarkan agama dari Allah juga menyampaikan kepada umatnya, in antum illa basyarun mithlukum. Seorang ulama memberikan syair kepada Nabi Muhammad, Muhammadun basyarun laisa laka kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Ini hajar, apa namanya, basyar kalimatnya. Jadi casing wujudnya, yang namanya wujud itu akan berubah, tidak semuanya sama. Seperti sekarang saya ketemu dengan kalian yang dulu kalian itu anak laki-laki ganteng-ganteng, tampan-tampan, anak perempuan cantik-cantik dan ganjel-ganjel. Begitu ketemu sekarang, saya kaget, ternyata sangat memprihatinkan. Pangling saya. Kalau pangling itu ada pangling saking kagumnya, ada pangling saking tidak kagumnya. Berdasarkan penelitian, orang cantik atau orang tampan itu hanya terbatas 20 tahun. Yang namanya orang cantik pol 20 tahun, orang ganteng pol 20 tahun, di atas 20 tahun wallahu a'lam bishawab. Tetapi orang jelek seumur hidup. Tidak ada perubahan. Ini penelitian, ini penelitian saya. Contoh, kalau orang punya suami ganteng kayak saya, ya insya Allah saya dibandingkan dengan Bang Mansur dengan saya. Itu setiap kali keluar, istrinya selalu berpikir, jangan-jangan. Itu apa begitu? Begitu pula seorang suami laki-laki yang punya istri cantik, itu selalu berpikir tidak tenang hidupnya. Keluar sedikit mau kemana? Ada apa? Apa tujuannya? Ini karena punya istri cantik. Tetapi kalau kita punya suami jelek atau istri jelek, itu keamanan terjamin. Pergi kemana saja tidak bakal ditanya. Ini saya bicara kalian ganteng semua, anak perempuan juga cantik semua. Saya cerita orang jelek ini. Enggak ibu kalian. Kalau ada seorang suami punya istri cantik, si suami meninggal dunia, yang nanti sudah banyak. Malah kadang-kadang datanglah seorang laki-laki ketika suaminya meninggal, istrinya cantik. Tenang deh, mati itu adalah takdir dari Allah. Ini adalah musibah dari Allah. Yang sabar. Kalau ada apa-apa, ada saya minta apa saja silakan. Ini buntutnya yang gak enak. Tapi kalau istrinya jelek, suami meninggal dengan tenang, damai
dengan ikhlas. Karena begitu meninggal sudah yakin tidak ada yang mengantri. Jadi betul-betul keamanannya terjamin. Tetapi kalau kita itu pengennya kan begitu, punya suami juga yang ganteng, punya istri juga yang cantik. Yang paling penting itu adalah cantik hatinya dan tampar hatinya. Itu yang paling penting. Nah ini adalah bahasa, jadi casing namanya bahasa itu. Saya contohkan. Secara bahasanya, secara fisik, orang yang paling tampan adalah Nabi Muhammad. Coba sekarang kita itu anak-anaknya. Allah menjadikan sifat tampan, sifat cantik, sifat jamaliyah itu satu. Dari satu ini separuh untuk Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad ini tidak bisa dilihat wajahnya. Kenapa? Karena kasyamsi, seperti matahari. Tidak ada orang yang bisa melihat matahari dengan mata silang. Mesti tertutup. Itu separuh. Berarti tinggal separuh. Coba kita itu kita dapat nilai. Maksudnya begitu. Kita itu secara matematik. Dan separuh ini diambil seperempat untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Cuma Nabi Yusuf bisa tampak dan bisa kelihatan sebab wajahnya adalah kamtoran seperti rembulan. Siapapun akan bisa menikmati dan melihat rembulan. Maka orang akan bicara yang paling tampak adalah Nabi Yusuf. Sehingga setiap kali ada ibu-ibu yang hamil, maka sudah nadar kalau laki-laki saya kasih nama Yusuf biar tampaknya seperti Nabi Yusuf. Begitu lain, mutu juga sudah mutu. Tinggal tangan. Seperapat ini diambil separuh untuk sahabat Dihyah al-Kilabi. Sahabat Dihyah al-Kilabi ini sahabat yang paling tampan pada masa Rasulullah. Bahkan malaikat Jibril setiap kali menyampaikan dan menurunkan wahyu dari Allah kemudian menyerupai manusia, pasti akan menyerupai sahabat Dihyah al-Kilabi. Suatu saat ada 4 orang perempuan lagi hamil, lagi jejer. Sahabat Dihyah al-Kilabi lewat. Dengan tidak sadar blojor-blojor melahirkan semua. Begitu sahabat Dihyah lewat, anaknya sudah dibawa semua. Itu gak sadar. Tinggal seperempatnya separuh. Dari seperempatnya separuh, Allah menurunkan sifat jamaliyah ini di timur tengah, plus timur tengah, sehingga orang timur tengah ganteng-ganteng, hidupnya maju-maju, perempuannya cantik-cantik. Pas lewat NKRI, petik. Yang paling kasihan ada yang Brebes dan Tegal. Meletiknya itu kalau pakai mikroskop juga kelihatan. Jadi Mas Untung yang di daerah Jawa Barat, Mas Untung, makanya kalau dapatnya pertikannya saja lihat kalian dari sini kayak gak dari dunia semua. Apakah memang pesek-pesek atau memang mantasnya udah gak begitu jelas?
Tapi yang menilai yang penting ada lubangnya dan bisa bernapas, itu aja. Itu sifat bahasanya. Lah sekarang Nabi Allah Yusuf yang secara fisik paling tampan. Makanya Nabi Allah Yusuf orang yang paling tampan itu mesti secara bahasanya, secara manusiawi memiliki rasa kebanggaan. Orang itu yang memiliki rasa kebanggaan adalah apabila dia punya materi. Dia punya materi banyak, maka akan timbul rasa bangga. Orang yang tadinya blow on, kemudian dia kaya, terus jadi pintar saja. Orang yang punya kecantikan dan ketampanan terus saja pede, kalau kata anak sekarang. Nabi Yusuf juga begitu. Makanya ketika Nabi Yusuf waktu itu jadi gubernur Mesir, Nabi Yusuf menginspeksi rakyatnya. Kita tahu kan ceritanya ketika Nabi Yusuf pada usia 7 tahun dibuang, ya kan? Dibuang, kemudian dibuang di sumur, diangkat, dijadikan budak dan dibeli oleh pembantunya gubernur, wali kota ya, wali kota di situ, yang nama istrinya adalah Siti Zalihoh. Nabi Yusuf diambil anak dan Siti Zalihoh jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu menginspeksi, mengawasi, melihat, meninjau langsung kepada rakyatnya, berusukan seperti Pak Jokowi. Ada orang tua, nenek-nenek manggil-manggil Nabi Yusuf. Ya Yusuf, ya Yusuf. Manggil-manggil. Begitu dilihat, Nabi Yusuf bertanya, man anti, siapa engkau? Perempuan tersebut menjawab, ana Zalihoh, saya adalah Zalihoh. Kalau kata orang Betawi, Juleha. Saya Juleha. Nabi Yusuf bertanya, Anda Juleha siapa? Saya adalah dulu majikan kamu. Padahal tahu Siti Zalihoh dulu akan memperkosa Nabi Yusuf. Dan sebagai catatan, ketika Nabi Yusuf usia 14 tahun sudah menginjak remaja, Siti Zalihoh jatuh cinta kepada budaknya Nabi Yusuf. Waktu itu Siti Zalihoh usianya sudah 55 tahun. Begitu Nabi Yusuf usia 25 tahun, tinggal ditambah saja 11 tahun. Bahkan ada yang menyatakan itu para ulama, waktu itu Siti Zalihoh usianya sudah 60 tahun. Sebab ketika Nabi Yusuf bertemu dengan Siti Zalihoh, Nabi Yusuf usianya 25 tahun, Siti Zalihoh sudah 73 tahun. Dan Siti Zalihoh pada waktu itu bertemu dengan Nabi Yusuf sudah tua, buta, budek, komplit. Buta, budek, tua, melarat. Ini awor orang Jawa. Kemudian Nabi Yusuf itu bertanya kepada Zalihoh, di mana rumah sampai wahai ibu Zalihoh? Begitu ditunjukkan rumahnya itu, rumah perak. Setiap orang masuk rumahnya Siti Zalihoh mesti akan memberikan penghormatan karena pintunya pendek sehingga duduk. Masuk. Nabi Yusuf kembali lagi. Begitu kembali lagi, Siti Zalihoh berdoa kepada Allah kurang lebih di atas 20 tahun, meminta supaya Zalihoh minta dikawinkan dengan Nabi Yusuf. Ya Allah, saya minta kepada engkau, bukan kepada Allah tapi kepada patung. Karena kepada
picet, budek, melarat, sampai selama 20 tahun meminta tidak keluar air mata, kering air matanya. Siti Zaliha. Malaikat Jibril itu kasihan melihat Zaliha. Malaikat yang ada di langit kasihan melihat Zaliha. Matur kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, terimalah doa Zaliha. Allah menjawab, sampaikan Jibril kepada Zaliha, seandainya dia memohon kepadamu, maka permohonannya akan kukabulkan. Tapi karena dia bertanya kepada patung, maka aku tidak akan mengabulkan. Malaikat Jibril izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Zaliha, dan Allah izinkan. Malaikat Jibril turun menyerupai manusia dan bertamu di rumah Zaliha. Malaikat Jibril menyatakan, apakah engkau pengen permohonanmu dikabulkan oleh Tuhan? Iya. Kalau begitu cobalah minta kepada Allah, jangan kepada patung. Akhirnya Siti Zaliha memohon kepada Allah, ya Allah, kawinkan aku, jodohkan aku dengan Yusuf. Saat itu Allah mengabulkan. Begitu Allah mengabulkan, Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Zaliha untuk siap-siap akan dikawinkan dengan Yusuf. Begitu malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Siti Zaliha akan dikawinkan dengan Nabi Yusuf, Siti Zaliha saking senangnya bangun, joget-joget ke rumahnya rubuh. Karena kecil rumahnya, patungnya dibunuh semua. Tapi Siti Zaliha berpikir, saya 73 tahun sudah nenek-nenek, sedangkan Yusuf usianya 25 tahun. Apakah saya bisa akan meladeni Yusuf? Pusing lagi. Tadi minta, sekarang pusing. Kemudian Allah menugaskan, memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Yusuf bahwa akan dikawinkan dengan Zaliha. Ketika malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, bulan depan Allah akan mengawinkan kamu dengan Zaliha. Nabi Yusuf bertanya, ya Jibril, Zaliha yang mana? Kata malaikat Jibril, Zaliha yang ketemu dengan kamu ketika kamu lagi mengontrol rakyatmu. Nabi Yusuf berkata, Zaliha yang tua, ya. Budak, ya. Picak, ya. Kata malaikat Jibril. Yang mana? Iya, nanya aja. Nabi Yusuf tidak menjawab. Hatinya ngedumel, ya Allah, yang punya jalan-jalan itu. Begitu hatinya ngedumel, malaikat Jibril menyampaikan, wahai Yusuf, kalau hatimu ngedumel tidak terima, maka namamu akan dicoret dari kenabian dan kerasulan Allah. Itu kalau yang namanya Nabi ngedumel di hati, coret kenabiannya. Kalau kalian ngedumel di waktu, nggak bakal didengarkan oleh malaikat. Mumpung nggak boleh didengarkan, dulu sepuas-puasnya apa-apa. Akhirnya Nabi Yusuf pasrah, ya udahlah, nasi. Kenapa? Kata saya, orang menyatakan saya orang ganteng, saya orang tampan. Kok mau dikawinkan dengan nenek-nenek? Ya Allah. Makanya nenek-neneknya juga lebih jelek daripada Pak Nori lagi. Padahal semua satu negara kau ketampuran Nabi Yusuf. Di antaranya ketika Siti Zaliha masih menjabat sebagai istri wali kota, beberapa dharma wanita, ibu-ibu camat, ibu-ibu lurah itu menghina Siti Zaliha karena mencintai, bahkan akan memperkosa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf keluar dari kamar, ditariklah
kain Nabi Yusuf sehingga yang sobek adalah bagian punggungnya. Kata istri saya kok ini dan wanita ternyata saya Nabi Yusuf tos ya bukan. Akhirnya istri wali kota itu mengumpulkan ibu lurah, ibu camat kumpul semua di ruangan aula seperti ini, dikasih apel, dikasih jeruk. Ceritanya kan sudah tahu kan gitu ya. Ini saya ulangi lagi. Begitu sudah jejer, kata misalnya, oh ibu-ibu dan wanita silakan dimakani hidangannya. Ayo silakan monggo. Ayo bantu ayo makani. Bertanya terus begitu ibu lagi mulai pada ngupas, istri saya bilang, Yusuf keluar kamu. Hanya lewat tugas kamu, hanya seluruh. Begitu ibu-ibu sudah mulai mengupas apel, Nabi Yusuf lewat sambil tersenyum. Semua ibu-ibu menjawab. Dalam Al-Quran menyatakan, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Al-Quran ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Ma hadza basyar. Kalimatnya adalah basyar, casing, fisik. Ini bukanlah manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Ibu-ibu dan wanita tidak sadar melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai yang sampai kulitnya hanya dikupas sampai di sini. Begitu Nabi Yusuf masuk, baru sadar ibu-ibu ada yang jempolnya hilang, ada yang jentiknya hilang, ada yang sudah kamplek. Kata dijari kok tosnya aina tahu tuh, makanya jadi kehina dulu baru nunduk semua. Nabi Yusuf. Jadi dalam sejarah itu banyak sekali orang perempuan kalau dia laki-laki ganteng itu terkecil-kecil, tapi tidak ada sejarahnya orang laki-laki apabila lihat perempuan cantik terkecil-kecil. Tidak ada sejarahnya. Ya Pak Maksud. Lah kemudian mau dikawinkan sama Siti Zulaikha. Nabi Yusuf pusingnya sekali. Ya Allah, kok kenapa dengan saya? Akhirnya jadilah resepsi pengantinan hari itu nyewa teguh Nabi Yusuf. Ngambil reog ramai. Kalau dibuntut diri pakai paksi naga lima. Semua orang pengen tahu mana calon istrinya Yusuf, kayak apa cantiknya. Semua senegara pengen tahu. Kalau sekarang mana calonnya PSB, pengen tahu. Pada saat malam hari besok mau kawinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 7 bidadari membawa air dari surga untuk mengkremasi apa namanya ya? Kalau orang mau jadi pengantin itu diapain? Bukan disiraman. Yang dia bidadari tanggung kamu. Bawa air dari surga, dimandikan, dihiasi Siti Zulaikha. Siti Zulaikha yang usianya 73 tahun wajahnya luar biasa. Sampai bidadarinya pikir coba gaji amat sih. Udah tua-tua. Yang pertama dimandikan itu pertama wajahnya dulu pakai air surga. Begitu air surga biiznillah dengan izin Allah menempel pada wajahnya Siti Zulaikha yang usia 73
3 tahun berubah seperti usia 19 tahun. Kata bidadarinya, coba Ibu Zaliha mengaca. Begitu ngaca besok, oh udah lagi, tapi leher ke bawah semua. Karena baru mulai saja. Bidadari ada yang usir, tinggal. Kalau tinggal itu belayak ya. Maksudnya cantik. Itu ya. Ada bidadari yang menyusul gitu tuh. Rupanya kawannya kok ini bidadarinya. Akhirnya dimandikan semua pakai kembali surga. Itu berubah total. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa. Begitu dimandikan selesai, Siti Zaliha berubah menjadi anak 19 tahun, seperti anak yang baru keluar dari Manu Putri. Bukan dari IAIN, bukan Manu Putri. Nabi Yusuf tidak diberitahu, nggak diberitahu, masih pusing. Ketika dimain amplop dari undangan, nggak diberitahu. Ya gimana mikir amplopnya diberitahu malam hari gimana? Begitu selesai kawinan, otomatis para undangan pergi pulang. Siti Zaliha sudah menunggu di kamar. Nabi Yusuf di depan kamar lebih 1 jam nggak masuk. Ketika mau masuk mundur lagi. Mikir Nabi Yusuf 73 tahun, tua, sudah peot, buta, apanya dulu ya. Dipegang otomatis tulang semua kayak keris. Mikir, maju mundur. Sudahlah, bismillah, lillahi ta'ala. Mau saya terakhir pelan-pelan aja. Begitu masuk ke dalam, ketika mau membuka raja, balik lagi Nabi Yusuf, tidak sanggup saya. Kagak sanggup dari mana ini. Balik lagi bismillah. Begitu dibuka ranjangnya, di situ lagi duduk seorang perempuannya cantik jelita. Cantiknya luar biasa. Nabi Yusuf kaget. Nabi Yusuf kata senang memangnya lu. Kalau kamu kan belak, alhamdulillah. Rezeki ada aja. Nabi Yusuf malah pusing, mundur. Sambil menyatakan, man anti, siapa kamu? Keluar, suruh keluar. Siti Zaliha sambil tersenyum manja menyatakan, ya Yusuf, ana Zaliha. Nabi Yusuf sadar bahwa Allah menjodohkan dengan Zaliha dengan orang yang tua. Allah juga mempunyai satu kehendak bisa merubah Zaliha. Begitu melihat Zaliha yang muda, langsung ditarik bajunya Siti Zaliha. Tapi Zaliha menghindar. Akhirnya sobeklah bagian depan bajunya Siti Zaliha. Kenapa? Ini menunjukkan ketika Nabi Yusuf mau diperkosa Siti Zaliha, Siti Zaliha mengambil kainnya Nabi Yusuf sebelah belakang. Dibalas oleh Siti Zaliha, Nabi Yusuf yang mengambil menyobek bajunya Siti Zaliha bagian depan. Cuma bedanya Nabi Yusuf tidak sah. Jadi gak ada masalah. Nah ini adalah bahasa. Artinya kalau orang itu berdoa kepada Allah, minta, mempunyai orang yang sangat dicintai dalam hatinya, Allah pasti akan mengabul. Pemandu-mandu kok. Rupanya ada
tua jadi muda, sedunia cuma dua. Satu Siti Zaliha, yang kedua Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika kawin dengan Nabi usia 40 tahun, jangan pikir 40 tahun tua apa. Ketika Siti Khadijah kawin dengan Rasulullah, di mana pada waktu itu Siti Khadijah usianya 40 tahun, Allah mengurangi 20 tahun lagi, sehingga Siti Khadijah usianya 20 tahun. Makanya kata sahabat Umar, kata sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Sufyan menyatakan, Siti Khadijah ketika kawin dengan Nabi begitu akan seperti usianya muda lagi. Memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang hampir seluruh balik se-Indonesia menyatakan Siti Khadijah usianya 40 tahun itu adalah syar'an. Hakikatan Siti Khadijah usianya adalah 20 tahun. Dan disaksikan oleh para sahabat, semua menyatakan kok muda lagi. Lah kalian anak-anak perempuan yang sudah tua-tua, jangan punya berpikiran ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk bisa jangan ya. Bisa stres nanti. Udahlah seadanya saja. Casing yang ada ini mati saja sudah. Ini adalah bahasa. Yang kedua adalah Anas. Yang namanya Anas ini adalah Allah menyatakan bahwa Anas ini makhluk yang bersosialisasi. Kalau ada orang casingnya sudah ada, bahasanya sudah ada, tapi tidak bersosialisasi, maka itu bukan termasuk Anas. Sebab Allah dalam Al-Quran menyatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dibatas oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Harus bersosialisasi. Satu ayat lagi kata Allah, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku akan memberikan rezeki kepada manusia dengan catatan manusia itu adalah harus bersosialisasi. Tidak bisa sendiri. Dengan kenal ini, dan akhirnya bertukar. Apa-apa tokoh besar kemudian diam saja, nggak ada yang berikan, dia jadi lama. Nggak ada. Mesti harus dengan yang lain. Yang ketiga adalah al-insan. Tugasnya manusia insan ini illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insan diberikan oleh Allah adalah basirah. Basirah itu qulub, hati nurani. Itu insan. Dari hati nurani ini timbul syahwat dan ghadab. Syahwat ini jangan konotasinya jelek. Ghadab juga konotasinya tidak begitu jelek. Memang kalau satu syahwat itu adalah birahi, ghadab adalah emosi. Tetapi kalau kita syahwat pada Islamnya baik, besar, ghadab pada Islamnya besar, pada agamanya besar, itu adalah syahwat ghadab yang baik. Ada umpamanya orang di luar Islam punya ini, kita orang Islam harus ghadab, marah supaya kita bisa melaksanakan seperti mereka. Sahabat juga semacam itu, kemudian dikasih roh dan akhlak. Makanya tidak ada insan kamil kecuali Rasulullah. Insan kamil cuma satu, yaitu Rasulullah. Karena tidak ada yang kamil, tidak ada yang mampu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr illa nabi. Maka kalau ada orang menyatakan dia adalah insan kamil, itu salah, tidak tepat. Karena memiliki kompetensi besar ini, barulah kalau setelah Bashar, Anas,
insan digabung menjadi satu, nah ini akan menjadi orang yang soleh. Itu adalah cara kesalahan manusia. Dan kalau sudah konflik semacam ini, maka tidak ada insan, tidak ada bashar, tidak ada anas yang akan hidup abadi. Semuanya bergantian. Contoh, dulu kalian adalah anak-anak santri Al-Inaro. Sekarang sudah ganti. Sudah ganti generasinya. Al-Inaro, anak-anak kalian, adik-adik kalian, kan? Ya, makanya gak ada apa. Dulu presiden kita bukan PSBY, Megawati, ganti. Terus dulu Bupati Sumedang Pak Don, sekarang ganti. Dulu Wali Kota Bandung Pak Dada Rosada, ganti. Akan bergantian. Bahkan pergantian itu bukan pada seluruh manusia, istri pun akan ganti, suami juga ganti. Kalau ada seorang laki-laki yang mengambil janda, maka laki-laki ini menggantikan suami terdahulu, kan ganti, ya kan? Kalau seorang istri ngambil pada suami yang muda, maka juga menggantikan suami yang lain. Jadi tidak ada yang sama, akan bergantian. Rumah juga gantian. Segalanya. Cuma yang paling penting orang hidup adalah bisa memanfaatkan kehidupannya, bisa memanfaatkan rezekinya, bisa memanfaatkan putra putrinya, bisa memanfaatkan suami dan istrinya. Kalau orang bisa memanfaatkan semacam itu, maka hidupnya tenang. Kalau ada seorang laki-laki atau seorang istri punya suami yang kusri, badannya seperti keramik, seperti tipisnya, atau juga punya istri yang kusri, manfaatkan. Alhamdulillah, istri saya Masya Allah kurus, kering, ini lumayan ngirit kasur, manfaatkan. Maka juga gak banyak, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dia kurus ini, makanya kadang lebih dua ini. Terutama anak santri. Kalau anak santri itu gemuk dengan kurus tidak bisa jadi patokan. Saya punya santri, anaknya kecil kurus, maka satu berkat nambah. Saya juga punya santri sekarang, santri dari Madura, itu yang biasa diledek oleh Kiai Iman sebagai santri dari Madura, namanya Darwis, ada yang namanya Nur, namanya ada 4 dari Madura. Saya perintahkan untuk belajar bahasa Sunda. Kamu harus belajar bahasa Sunda. Suatu saat ada tamu orang Sunda, si Madura ini bertanya, dari mana Pak? Si tamunya permisi, ke mana Pak? Dama. Saya paksakan bicara bahasa Sunda di Madura. Ada orang Madura jualan jeruk 1 truk, nawarkan, bapak-bapak, ibu manis bu, jeruk manis. Ibu beli 2 kilo. Begitu 2 kilo, si ibu balik lagi, ternyata asam jeruknya. Kata si ibu, Pak, itu pelis, ini kok asam betul Pak. Gimana? Jangan marah Bu. Ibu 2 kilo asam, saya setrik
dari Jakarta dari Cengkareng ini. Orang Madura tukang becak. Ada yang nawar, Pak dari sini disuruh berapa Pak? 5.000 Pak. Kata orang Madura. Dekat Pak. Biasa 5.000 Pak. Gak bisa tawarin ya. Si penumpang itu kelihatan Pak. Kalau panoramanya kelihatan, bulan juga kelihatan Pak. Jadi konfliknya macam-macamnya pergantian. Dan juga kalau kalian punya istri atau suami yang gemuk sekali, yang gemuk, harus dimanfaatkan. Alhamdulillah punya istri gemuk, alhamdulillah. Gak dikasih makan 1 bulan juga gak roba. Kalau punya suami kalian anak-anak perempuan, kalau tidur luar biasa. Sampai tetangga juga itu pusing. Itu kita manfaatkan. Alhamdulillah ngirit setrum. Kita manfaatkan semacam itu. Lalu kemudian kita kembali lagi bahwa yang namanya Anas, yang namanya Al-Insan, dan juga namanya Bashar, ini juga dikasih rambu-rambu oleh Allah, dikasih hukum, tidak sama. Dan hukum yang kita pakai ini adalah yang paling banyak pengambilannya dari hukumnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini paling banyak. Kalau dalam konsep usul fikih namanya adalah syar'un ma qablana. Jadi dari sekian para nabi, sekian para rasul yang diutus oleh Allah, Rasulullah itu hanya mengambil beberapa hukum yang diambil dari hukumnya Nabi Ibrahim. Contohnya adalah sunat. Yang namanya sunat ini pertama pada masa Nabi Allah Ibrahim. Sebab kalau kita bicara sunat ini ada peninjauan historis, ada peninjauan secara syar'i. Kalau peninjauan secara syariat yang namanya sunat itu kata Rasulullah, ma min nabiyyin illa wa qad ikhtatana. Tidak ada salah seorang nabi kecuali lahir sudah dalam keadaan sunat. Tapi kalau tinjauannya adalah historis atau sejarah, sunat dimulai pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 disebutkan di sana, wa yajibu khitanun lin nisa'i wal rijal haitsu lam yulada mahtunaini liqaulihi ta'ala arittabi' millata Ibrahim hanifan wa minha al-khitan. Wajib. Jadi yang namanya sunat itu untuk perempuan juga wajib, untuk laki-laki juga wajib. Kalau laki-laki jelas yang disunati. Cuma kalau perempuan saya kurang jelas. Saya nanya pada kalian laki-laki, udah pernah sunat? Sudah sunat belum? Alhamdulillah. Anak perempuan, saya mau nanya sunat belum? Yus, sunat belum? Bisa dilihat? Alhamdulillah. Kalau kata orang perempuan itu bangkato. Sunat sama melahirkan itu sakit melahirkan. Kata orang tua, gak mau melahirkan kapok saya. Itu ngomong kapok paling 40 hari. Di atas 40 hari hilang kapoknya. Tapi kalau kata saya, lebih sakit sunat daripada melahirkan. Kalau orang perempuan menyatakan kapok sunat, kapok melahirkan dan tidak akan melahirkan lagi, anaknya rata-rata di atas 2 dan 3, bahkan ada yang sampai di atas 1 rosin. Tapi kalau laki-laki saya tidak pernah dengar anak laki-laki yang baru sunat lagi. Orang tidak akan bosan melihat wajahnya sendiri. Tidak akan bosan. Walaupun
sudah hidungnya pesek, rambutnya seperti Indomie, itu ngaca tetap aja. Itu kalau di Mekah ada orang Nigeria, orang Kamerun, orang Burkina Faso, hitam-hitam yang rambutnya, masya Allah itu hitam. Sisir aja bukan pakai sisir, tapi pakai kayu. Itu kalau ngaca lamanya luar biasa. Ngaca itu nggak pernah orang laki-laki atau perempuan akan lihat, akan bosan akan wajahnya sendiri, tidak pernah. Kita belajar dari Mustafa, kita belajar yang luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah merupakan satu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fitrah dari yang pertama al-bashar, an-nas, dan al-insan ini adalah al-a'malus sholihah, melaksanakan amal-amal soleh yang baik. Makanya untuk itu saya di sini yang terakhir yaitu meminta kepada kalian semua, jagalah silaturahim dengan baik. Dan ini adalah satu momen yang luar biasa. Saya ngomong sama panitia, kalau lebih dari 100 itu sudah sukses. Karena ini adalah awal langkah pertemuan antara beberapa santri dari mana-mana kumpul jadi satu dan tetap dalam satu wadah, dan tetap diharapkan untuk saling mengadakan silaturahim dan komunikasi. Dan saya tetapkan ketika panitia tadi pagi melaporkan bahwa jangan setiap tahun kita adakan secara nasional, tetapi 2 tahun sekali. Dan saya menunjuk tadi itu di Subang untuk acara 2015. Tapi ada yang usul lagi tadi di jalan itu, katanya Kiai, gimana kalau dilempar lagi? Silakan. Kalau memang lebih kuat di sini lagi, tinggal berkomunikasi dengan Ustadz Khalid Al-Arnawi. Silakan komunikasi. Kalau sudah siap, insya Allah. Kenapa? Subang saya hitung-hitungannya Cirebon Subang 3 jam, Bandung Subang 3 jam, Jakarta Subang juga 3 jam, Brebes Subang juga sekitar 3,5 jam. Jadi diambil tengah-tengahnya. Itu pun saya tidak baku, tidak pasti, tapi bisa dimusyawarahkan kembali. Barangkali ada yang mengusulkan umpamanya di Brebes, silakan, tapi saya pesimis kalau di Brebes. Sebab Brebes itu identik dengan keterbelakangan. Makanya orang Brebes tidak ada yang di Brebes rata-rata di Jakarta, warteg atau pecel lele semua. Jadi silakan tinggal diatur yang baik dengan niat yang baik, yaitu niat silaturahim. Sebab kemarin juga saya sampaikan kepada panitia, lebih dari 10 anak-anak juga langsung kontak saya yang tidak bisa datang, yang tidak bisa hadir. Ini saya anggap adalah baik karena langsung memberitahukan. Dan terima kasih pada kedatangan kalian semua. Akhirnya kita ini bisa berkumpul bersama-sama, dan insya Allah untuk acara 2 tahun ke depan mungkin keluarga besar Al-Minaro semua akan datang beserta keluarganya, beserta anak cucunya. Karena saya sendiri sudah punya cucu saya laki-laki, dan yang jadi aneh akan nambah 1 lagi. Saya juga gak ngerti itu gimana prosesnya. Katanya mau nambah 2 lagi, mau 1 lagi. Jadi saya ini sebenarnya sudah tua, saya sudah punya cucu, kalian masih muda-muda. Tapi kalau saya jajan dengan Bang Ipul, kayaknya lebih tua Bang Ipul. Ya yuk. Kalau kami saya ajak kamu. Insya Allah bisa bareng-bareng. Ini juga ada yang mengusulkan tadinya, kenapa keluarga dari Al-Minaro pada bisa hadir semua? Saya bilang, apakah
apakah panitia sanggup mendatangkan dengan penuh resiko. Ketika saya begitu, panitia lagi-lagi minggir. Sudahlah, sekarang kata saya tuh, yang laki-laki dulu, hitung-hitung yang laki-laki kasih kerja bakti. Kalau bahasa saya lillahi ta'ala. Ini bahasa saya ini. Kalau bahasa umumnya kita kerja bakti. Tidak ada orang kerja bakti dibayar. Capeknya doang, selesai. Pol kasih minum. Dikasih kamar juga mendingan dikit. Mestinya ideal. Jadi kalau kita bicara ideal, kalau keiman tadi ideal di akhirat, ini idealkan di dunia. Kiai masih keluarga satu ruangan di Bungalow sendiri. Kiai Evi Bungalow sendiri. Saya sendiri, masa saya campur dengan supir saya, dengan sisi makupang itu. Ini kan berat. Tekanan batin saya dari malam itu. Asli saya dari malam tidur sampai subuh. Betul itu. Kau bisa tidur pas ada dulu mau bangun dinginnya luar biasa. Enggak bangun ini manggil-manggil itu sama sepadinya ini kata saya ini. Pada terus. Saya lihat samping kanan samping kiri ngorok semua. Masya Allah. Jadi terpaksa bangun, maka aduh tipisnya ya luar biasa. Baru nempel sedang keret semua anggota tubuh. Betul. Begitu ciut semua. Begitu saya cebok, saya lihat alhamdulillah masih ada. Saya kira hilang gitu. Makanya saya aneh kepada orang-orang di Lembang dan daerah di itu kok bisa punya anak gitu ya. Makanya ini sekalian kita keluar, mungkin saya mau jalan-jalan, saya permisi kepada kalian. Kamu jalan-jalan sudah jalan-jalan, tidak bisa jalan-jalan apa? Ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada panitia untuk tidak bisa memberikan bensin kepada saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.